Itu jadi rahasia KDM. Itu rahasianya aku selama ini. Jadi aku tidak pernah pakai obat-obatan yang katanya apalah, bikin apa. Saya nggak perlu obat-obatan yang lain. Telur ayam kampung aja udah. Apalagi dikasih lada ya, dikasih lada hitam Arab. Itu rasanya gimana? Jadi ibaratnya kalau dikasih musik itu saya makin jadi. Gimana kayak, goyangnya? hah? Makin berkeringat mas, makin basah itu makin enak. Pertama, Menjelang nanti bukan konser seperti apa sih persiapan olahraga atau kesehatannya, karena kan nanti bakal nyanyi sambil nari juga Iya, sambil dance. iya. Yang pastinya kan aku harus sering latihan fisik ya supaya nanti tetap stabil suara aku. Dan juga makanya kalau misalkan teman-teman aku lumayan agak bosan, aku udah turun sampai 9 kiloan ya. Mungkin karena salah satunya aku olahraga dan juga aku pakai program ada ahli gizi yang kasih aku support. Jadi itulah yang membuat aku cepet banget kurusnya gitu. Karena memang kan di situ kan aku ada aerial silk, pole dance, aku main percussion, aku ada tarian topeng gitu kayak tari Sundaan sama Bali. Terus kemudian aku ada apa lagi ya, belly dance. Program dietnya gimana Mami? Program dietnya itu makannya aku benar-benar diatur. Misalkan aku pagi jam 7, kemudian nanti aku jam 9, kemudian nanti aku jam 12, kemudian nanti aku jam 4, jam 7, jam 9. Kayak gitu. Jadi makannya itu benar-benar ada porsinya gitu dan bukan hanya makan nasi aja tapi ada buahnya. Karena kan memang lebih banyak protein juga karena kan memang kan aku kan di situ kan pakainya ke fisik kan ya. Pole dance-nya segala macamnya, nafas semuanya gitu. termasuk suka makan 5 ayam kampung. Telur ayam kampung, iya itu vitamin saya itu obat saya gitu. Jadi kalau misalkan saya 5 telur ayam kampung diambil kuningnya aja langsung glegek itu mentah dalam keadaan mentah, itu saya udah kayak Wonder Woman gitu, kuat banget gitu, goyang berapa kali udah wah. Apalagi kalau kasih 10 makin kuat saya gitu. Nggak tahu Ada khasiatnya apa gimana Ada nih? story-nya nggak sih Mi dulu? Jadi gini, saya pernah tidak menggunakan tidak memakai telur ayam kampung karena pernah sempat ada jerawat gitu kecil-kecil di muka saya. Ternyata itu dari protein gitu kan. Terus saya lemes nyanyinya Kak. Jadi pas goyang itu saya udah yang kayak kok capek gitu, ngos-ngosan gitu, kayak capek banget gitu. Tapi ketika saya minum telur ayam kampung kuningnya aja, itu ya ampun, mau saya goyang duduk pun aja sambil nyanyi, itu kan orang nyanyi sambil duduk itu kan capek ya. Tapi itu saya nggak berasa gitu, saya bisa kontrol nafas saya gitu. Itu jadi rahasia KDM. Itu rahasianya aku selama ini. Jadi aku tidak pernah pakai obat-obatan yang katanya apalah, bikin apa. Saya nggak perlu obat-obatan yang lain. Telur ayam kampung aja udah. Apalagi dikasih lada ya, dikasih lada hitam Arab. Itu rasanya gimana? Jadi ibaratnya kalau dikasih musik itu saya makin jadi gitu. Gimana Kayak, goyangnya? hah? Makin berkeringat mas, makin basah itu makin enak. Mami nemuinnya gimana sih waktu itu historinya? Laki-laki jangan traveling. Historinya itu memang kebetulan kan dari zaman dulu ya Mak. Kita itu kalau tur kemana-mana itu kan dari satu tempat ke tempat yang lain. Zaman dulu itu kan pakai apa sih Mak kalau pilkada? Pilkada, kalau zaman sekarang kan nggak ada pilkada ya. Itu pilkada tuh panennya artis. Biasanya saya nggak pernah pulang ke Jakarta. Biasanya misalkan di Palembang itu ya Mak kita bisa 10 hari. Misalkan di Lampung kita bisa 10 hari. Pulang-pulang bawa berapa karung gitu duit. Karena memang tidak pernah ditransfer biasanya duitnya. Sama pejabat daerah setempat tuh biasanya mereka pakainya uang cash kalau undang kita nyanyi. Nah, saya nggak minum vitamin, nggak ada vitamin ceritanya. Saya minum apa? Saya bilang sama mama saya kan kebetulan kan orang Madura. Papa saya kan orang turunan Madura bilang, nah Ben minum itu aja, katanya kamu minum telur ayam kampung aja gitu. Dia apa sama kasih lada, minta lada, kalau nggak ada lada hitam Arab, minta lada aja pokoknya. Saya kasih lada itu, akhirnya saya minum, tapi dalam keadaan mentah. Jadi dibuka, putihnya diambil, dibuang, terus tinggal kuningnya telur dikasih tuh lada langsung diglek 1, 2 sampai berapa kali nih kuatnya gitu. Dan saya nggak capek-capek nggak. Jadi kalaupun keluar biru-biru kaki saya kan, saya kalau goyang tuh kan kayak gini kan, duduk di bawah gini kan. Ide awal mungkin akhirnya bisa Mami Mavera, idenya dari mana? Oh idenya awal
Pertama, kalau aku memang kan dari dulu, dari Dewi umur masih 18 tahun sama aku. Jadi aku tahu banget kualitasnya Dewi. Kenapa aku pilih Dewi sebagai diva untuk acara konser di Singapura? Memang pertama Jamil ini ngefans banget sama Dewi Persik. Saya juga. Iya. Ya, jadi banyak yang ngefans sebenarnya di Singapura itu sama Dewi Persik. Jadi kenapa kita bawa Dewi Persik? Aku lihat dia punya talentanya sangat bagus. Mungkin masyarakat Indonesia boleh lihat ya. Dewi acting bisa, nyanyi dangdut bisa, rock bisa, pop bisa. Jadi semua bisa. Berbagai genre dia bisa. Jadi kalau memang ditampilkan di konser di Singapura ini, aku mau ngasih yang terbaik diva Indonesia dibawa ke Singapura buat aku kasih tahu bahwa di Indonesia ada loh diva yang bisa menyanyikan apa aja, genre apa aja, dan dia bisa ngapain aja. Ini anak nggak tahu dia tenaganya multi talented banget ya, Kak Ros. Makanya doain aku sehat yang mana nanti. Amin. Soalnya setelah ini kita masih ada berikutnya lagi. Mas, spesialnya lokasinya apa sih? The Star itu? The Star Theater itu di Singapura itu kalau boleh jujur namanya benar-benar tempat konser terbesar di Singapura dengan kapasitas 5.200 orang. Mak tadi katanya selain Singapura ada 5 negara lagi tuh apa ya, Mak? Bocoran satu Jadi lagi di apa? Asia. Aku untuk sementara ini kita bocorin 2 dulu ya. Brunei sama Malaysia. Setelah Iya. ini mungkin dari Ada Amerika juga kita. Iya. Gitu. Semua tahun itu, Mbak. Semua tahun ini. Tahun ini, Mak, mungkin atau? tahun ini. Aku kasihin dia juga karena dia banyak kerjaan. Udah Jadi tugas dia dimarahin, aduh, aku main di siang. banyak minta izin. Aku juga nggak boleh takut salah. Iya. Soalnya kan kalau kayak gini satu benar-benar konsen untuk latihan dari vokal, dari tari aja dia dari sekarang aja guru narinya aja udah nunggu. Kita udah harus prepare untuk kerjaan dan pagi dia ada acara, malam dia ada acara. Jadinya memang benar-benar kita harus beberapa pekerjaan banyak ditunda. Film aja layar lebar kita udah masuk 3. Cuman ya semua dipending dulu untuk Singapura ini dulu. Jadi kita konsen untuk Singapura, benar ya, Wi? Gitu. Alhamdulillah. Kalau saya dari dulu dia punya karya, dia walaupun banyak bilang sensasi. Kalau orang punya sensasi tapi dia punya karya itu lebih baik daripada punya sensasi tapi dia nggak punya karya. Mi, ini salah satu bentuk impian kamu juga nggak sih selama 10 tahun kamu di sini? Iya dong. Kan aku kan 10 tahun di sini. 10 tahun tadi Aku udah katanya. 21 tahun. 21 tahun. Kemarin aku pernah konser online 20 Online ya? Iya, itu kita kan dapat keuntungan kan lumayan juga kan di situ. Cuman kan kerjasamanya aku waktu itu sama video.com dari Indosiar. Jadi semuanya dari mereka. Termasuk keuntungannya pun juga bersama mereka. Jadi aku sekarang ini kalau di Singapura yang ke-21 aku berharap sih ini adalah salah satu mimpi manis aku memang kan Teh, karena mimpi manis aku kepengen bisa bernyanyi di seluruh dunia. Kalau boleh sama Allah, dikasih satu negara aja udah senangnya minta ampun gitu. Jadi ini awalan dan mudah-mudahan ini bukan suatu akhiran, tapi mudah-mudahan bisa membawa teman-teman aku yang lain penyanyi-penyanyi dangdut khususnya bisa ikut di tour di Star Theater yang katanya biasanya tempat itu kalau bukan penyanyi internasional katanya nggak ada yang pernah nyanyi di situ. Jadi ya mudah-mudahan ini pecah telur bisa bawa teman-teman aku yang lain untuk bisa konser. Belum pernah ada dangdut di situ. Gitu Ini ya? pertama kali, iya. Dan kalau untuk performance DP, saya nggak ragukan lagi karena saya lihat sendiri live juga kan. Dia ini orangnya PD-nya itu wow banget. Bodoh amat siapa mau ngomong apa ya gue gitu ya kan. Iya benar. Tapi terus di Singapura itu masyarakatnya cukup menyukai dangdut nggak sih atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, sebab itu saya cakap setelah di Akademi Asia 7 tahun dulu tahun 2015 baru saya lihat ramai sebenarnya penggemar dangdut. Cuman kita nggak ada platform untuk correct. Hopefully nanti setelah ini lebih banyak. Amin. Mami kan tadi katanya waktu itu konsernya online Iya. di Indonesia. Iya. Mungkin ada rencana mau konser offline di Indonesia nggak, Mi? Nah, kalau offline di Indonesia kan sudah ada, kayak besok aku tanggal 4 aku di Jogja. Yang kebetulan memang kita jual tiket. Terus kemarin kita di mana itu main di Jakarta. Di Jakarta itu PRJ itu kan itu kan kita juga jual tiket juga kan. Jadi ada beberapa tour sama mereka di Banjarmasin juga. Jadi
Cuman bedanya kita tidak menggunakan treatment seperti konser yang sekarang gitu. Jadi aku sih pengen banget di Jakarta nanti di ballroom, tapi itu nanti ya. Nanti kita yang atur. Ya, Dari untuk sementara MVJ. ini ada kesempatan, kenapa tidak? Mereka orang luar sendiri yang mengundang saya, yaitu Bang Jamil, dan dimana Bang Jamil adalah anaknya Ma Vera. Jadi ya kenapa enggak, ada kesempatan gitu teh, rezeki dari Allah. Jadi ya aku nggak mau sia-siakan itu, dan aku ingin buktikan bahwa insya Allah aku mampu. Yang penting aku sehat dulu, aku bisa kasih yang terbaik. Nanti masalah seperti apa dan gimana, so must go on. Mi, harga tiket dan treatment apa yang didapat, Mi? Harga tiket dan treatment apa? Yang didapat tadi pakai Oh iya, Apa yang tadi ya? oh iya. Jadi nanti buat untuk ini kan kebetulan kita kerjasama dengan Berangkat. berangkat ID. Jadi di sini bekerja sama dengan travel. Jadi mereka bukan hanya bisa menonton konser saya, keunikan dari konser saya ini baru kali ini juga. Iya, Mungkin Mbak. kalau konser saya yang lain tuh paling cuma beli tiket aja kan. Tapi di sini kita bisa tour di 2 malam 3 hari, 3 hari 2 malam. Jadi makan, transportasi, kemudian keliling atau jalan-jalan ke wisata Singapura, itu semua ditanggung oleh kita, dan juga bisa nonton konser aku juga. Lumayan kan dengan budget 8 juta sekian.